struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Unsur-unsur teks berita. Adik Simba 1. Apa? Menanyakan sesuatu bisa berupa keadaan atau kegiatan. 2. Di mana? Menanyakan tempat atau lokasi. 3. Kapan? Menanyakan waktu. 4. Siapa? Menanyakan pelaku atau orang. 5. Mengapa? Menanyakan alasan atau penyebab. 6. Bagaimana? Menanyakan proses atau cara. Struktur berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kepala berita muat bagian awal berita. Fakta-fakta terpenting terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Memuat semua komponen anda. Tubuh berita. 1. Berisi unsur-unsur penjelasan adik Simba. 2. Tubuh berita merupakan kecenderungan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penjabaran dari kepala berita. Ekor berita berisi penutup berita berupa kesimpulan dan saran. Ekor berita tidak harus ada dalam sebuah berita. Berita ini ada sebuah teks berita yang akan kita bahas mengenai struktur beritanya dan unsur-unsur berita. Struktur berita di atas. 1. Kepala terdapat pada paragraf pertama karena berisi adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, yang merupakan informasi penting dalam suatu berita. Tubuh terdapat pada paragraf kedua, berisi tentang uraian yang terkait dengan judul berita dan unsur-unsur berita. Ekor terdapat pada paragraf ketiga, tentang uraian yang tidak terkait dengan unsur-unsur penting berita. Struktur teks berita di atas. 1. Apa yang terjadi? Padanya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk-truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk. Kaidah kebahasan teks berita mengikuti kata baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan konjungsi temporer. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku sering dipakai pada kalimat Indonesia, yaitu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Tulisan kalimat langsung menggunakan tanda petik. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dikatakan kembali oleh orang lain tanpa mengulangi tulisannya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam jenis konjungsi tunggal yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Kata hubung bahwa dalam teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam teks berita, diperlukan untuk melengkapi unsur kapan dan di mana. Konjungsi tempora. Konjungsi tempora adalah